Seperti teman-teman ketahui bahwa rumah sakit itu melaksanakan dua hal penting. Yang pertama, cure, menyembuhkan, mengobati, dan yang kedua, care, merawat. Cure biasanya dilakukan oleh dokter dan caring itu dilakukan oleh perawat. Teman-teman perawat sekalian, teman-teman itu akan berada 24 jam, 7 hari bersama para pasien yang kita rawat di rumah sakit ini. Teman-teman menyapa pasien, mengucapkan selamat pagi sampai dengan selamat malam pada saat bertemu dengan mereka. Teman-teman menyiapkan air, mungkin segelas air untuk mereka pada saat mereka butuh minuman. Sampai kepada hal-hal pada saat mereka dalam keadaan gawat, teman-teman melaksanakan ini dengan baik. Teman-teman bisa melaksanakan atau mengorganisasi tim di dalam perawatan untuk bisa menangani pasien dengan baik. Kesempatan yang indah ini saya ingin menyapa teman-teman, ingin berbincang dengan teman-teman, mendapatkan informasi yang mungkin berharga dan kita bagikan kepada orang lain. Oleh karena itu, saya harap kita santai saja menceritakan hal-hal yang saya nyampaikan. Mungkin pertanyaan yang paling pertama yang ingin saya dapatkan itu adalah teman-teman bisa menceritakan apa kira-kira motivasi teman-teman menjadi perawat, sehingga ini mungkin menjadi hal yang baik untuk dibagikan kepada mereka yang punya keinginan, punya harapan untuk bisa menjadi perawat besok. Teman-teman, Pak Dokter, mungkin saya sedikit bercerita mengenai motivasi saya untuk menjadi perawat. Dari kecil saya ingin melihat suster-suster atau perawat-perawat berpakaian putih itu, saya merasa tertarik. Dari situ saya pun merasa bahagia, saya tertarik dari situ. Mulai tertanam dalam diri saya bahwa saya harus jadi perawat. Dari sejak saya SD, SMP, bahkan di SMA saya pernah dibujuk oleh guru wali kelas saya supaya pindah jurusan ke jurusan bahasa. Tapi saya bersikeras kalau saya harus tetap jurusan itu karena saya mau jadi perawat. Bagi saya melayani sesama itu sesuatu yang indah. Jadi walaupun banyak yang teman-teman ngolok, kamu jadi perawat itu pekerjaannya kotor, membersihkan yang kotor, ada saja. Tapi dengan tegar, dengan semangat tekad yang bulat itu, saya tetap mau jadi perawat karena saya mau melayani sesama saya. Motivasi saya menjadi perawat, terus terang sejak saya SMP, saya coba menekuni lebih fokus pada program studi IPA, karena saya berpikir ketika masuk perawat nanti saya harus dari pendidikan IPA. Oleh karena itu saya geluti betul IPA dan matematika. Kemudian saya masuk jurusan IPA. Lalu kemudian saya ke rumah sakit umum, dan saya melihat ada seorang perawat yang kebetulan merawat saudara saya. Dia terlihat anggun, rapi, dan sangat baik sekali. Dan pada saat itu timbul niat saya untuk saya lebih fokus ke perawat, karena di sisi lain juga pada saat itu saya melihat bahwa pekerjaan perawat, pekerjaan membantu sesama, dan bagi saya lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan pada saat itu, karena saya selesai tahun 1997. Itu kira-kira motivasi saya menjadi seorang perawat. Terima kasih. Semua motivasi saya menjadi seorang perawat itu saya dulu dengan keluarga kami di kampung itu ada pustu, bukan puskesmas, pustu di kampung. Jadi saya biasanya lihat ada mama bidan mereka itu banyak sekali dan merawat semua pasien, semua orang yang datang ke situ. Dan waktu itu saya punya keinginan untuk menjadi perawat, tetapi saya toleh ke belakang, keluarga saya itu orang susah.
Jadi saya berpikir kalaupun bukan perawat tetapi orang yang kerja di rumah sakit, dari entah pekerja atau cleaning service mungkin bisa, yang penting kalau bisa kerja di rumah sakit untuk melayani orang. Dan akhirnya ternyata bahwa jalan Tuhan, saya bisa menyelesaikan sekolah untuk ke SPK dan SPK Lela, dan akhirnya saya motivasi saya dulu untuk menjadi seorang perawat itu terpenuhi. Jadi saya bahagia dan bangga bahwa ternyata menjadi perawat itu sangat mulia, melayani semua orang yang sakit, tidak memandang siapapun dia, dari mana, dari golongan mana, orang mana. Jadi itu yang menjadi motivasi saya, bahwa saya merawat semua orang dengan penuh cinta kasih. Terima kasih. Motivasi saya untuk menjadi seorang perawat itu berawal dari masa waktu saya masih di SD. Saya bersama orang tua mengunjungi keluarga yang masuk ke rumah sakit. Kebetulan pas lewat di depan laboratorium, saya melihat ibu sedang melakukan pemeriksaan melalui mikroskop. Waktu pulang saya cerita sama orang tua saya, bilang, "Mama, saya besok-besok saya ingin menjadi ibu kerja di rumah sakit seperti ibu yang tadi saya lihat." Setelah itu berjalannya waktu sampai saya tamat SMA karena ekonomi tidak memungkinkan. Kemudian saya melamar di rumah sakit. Kebetulan waktu itu ada kursus karya kesehatan. Saya kemudian diterima dalam kursus sampai kerja di rumah sakit. Setelah 11 tahun dari kerja sebagai karya kesehatan, kemudian ditawarkan untuk melanjutkan studi di Akademi Perawatan Santa Elisabeth Lela. Kemudian saya terima tawaran itu, lanjutkan sekolah sampai selesai. Sekarang saya kembali lagi di Lela, dan saya sangat senang sekali bahwa keinginan saya waktu kecil itu tercapai. Dengan mantul saya kerja di rumah sakit, saya bisa kembali mencapai keinginan saya sejak kecil. Dan saya sangat senang karena kerja di rumah sakit itu menjadi perawat itu sangat luhur dan mulia. Kita bisa melayani semua orang dari berbagai pihak tanpa memandang. Terima kasih. Sudah membagi pengalaman tentang apa motivasi teman-teman menjadi perawat. Motivasi ini membangun semangat kita untuk bisa menjadi perawat yang baik, melayani orang-orang yang dipercayakan kepada kita untuk mendapatkan kesembuhannya, untuk bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Teman-teman begitu lama hidup dalam rutinitas sebagai perawat, ada di dalam shift jaga, hari ini jaga pagi, besok sore, lusa malam, dan menjadi rutinitas. Rutinitas ini biasanya orang menghubungkan dengan kebosanan. Tetapi dalam perjalanan saya dengan teman-teman dalam kebersamaan itu, saya lihat teman-teman begitu setia dalam pekerjaan ini, lama tinggal di rumah sakit ini, melayani orang-orang yang datang, memberikan kepercayaan kepada kita untuk dirawat. Mungkin teman-teman bisa berbagi apa kira-kira yang membuat teman-teman bisa bertahan ada di rumah sakit ini, memberikan pelayanan dengan tulus kepada pasien-pasien yang ada yang dipercayakan kepada kita. Pengalaman-pengalaman ini mungkin akan memberikan kepada kita bagaimana membangun hubungan yang baik dengan para penderita yang datang ke sini. Itu merupakan modal bagi kita untuk bisa memberikan perawatan itu kepada pasien-pasien kita. Saya betah di rumah sakit Santa Elisabeth Lela karena sudah kurang lebih bekerja di rumah sakit Santa Elisabeth Lela ini kurang lebih 15 tahun. 15 tahun saya bekerja di rumah sakit Santa Elisabeth Lela. Kebetulan juga saya lahir dari rahim Santa Elisabeth, masuk SPK waktu itu tahun 2001, belajar menjadi perawat 3 tahun di SPK Santa Elisabeth Lela. Terus waktu itu semua yang
karena saya merasa sudah menyatu dengan rumah sakit ini, sehingga saya tinggal di sini, sekolah D3 di sini, dan bekerja kembali di sini, sehingga kami dengan penuh semangat, dengan penuh melayani dan cinta kasih dan melayani pasien dengan baik. Walaupun sekarang keadaan rumah sakit seperti begini, keadaan pasien yang berkurang, tapi kami tetap semangat untuk melayaninya. Tetap berdoa untuk rumah sakit kami untuk terus maju, tidak boleh mundur dan pantang menyerah. Sekian. Baik, terima kasih. Saya bekerja di sini sudah 12 tahun. Kenapa saya betah di rumah sakit ini? Yang pertama karena lingkungan. Lingkungan juga aman, nyaman bagi saya. Yang kedua, karena rumah sakit ini memberikan pelayanan secara Kristiani, spiritual. Contohnya kita bekerja, tapi juga dengan berdoa. Habis yang ketiga itu pasien. Kami bisa merasa senang dan bangga kalau saat kami merawat pasien senang. Terima kasih kepada kami sudah memberikan pelayanan terbaik. Itu yang buat saya betah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya sharing sedikit alasan kenapa saya sampai betah kerja di rumah sakit ini. Jadi saya selesai kuliah itu akhir 2009 bulan Desember. Waktu bulan 12 itu saya pasti masuk lamaran saya ke sini hanya dengan surat keterangan kelulusan. Mungkin sekarang ini sudah tidak pakai lagi surat keterangan kelulusan. Waktu itu sudah saya langsung diterima di sini karena di sini membutuhkan tenaga dan saya merasa betah di sini. Ketika saya masuk awal, saya sudah merasakan suasana kekeluargaan di sini, persaudaraan yang sangat tinggi. Di sini saya dibimbing dari awal oleh waktu itu suster-suster, juga perawat senior kami, suster Unzu. Jadi saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada suster-suster yang telah membimbing saya sampai sekarang. Dan saya juga senang bekerja di sini karena betah di sini karena kita melayani pasien benar-benar dengan rasa tanggung jawab. Kita melayani dengan penuh hati kepada pasien, tidak memandang itu orang miskin kah, itu pasien kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Jadi mungkin itu saja alasan kenapa saya sampai betah di sini. Terima kasih. Sangat luar biasa. Bagaimana motivasi kita menjadi perawat, bagaimana kita mendapatkan lingkungan yang baik di rumah sakit ini, bagaimana melayani pasien dengan baik dan kita bisa diterima. Itu menjadi hal-hal positif yang membuat kita menjadi betah. Kita lupa bahwa kita sudah begitu lama bekerja di rumah sakit ini. Suster Oncu itu menceritakan bahwa dia sudah 23 tahun ada di rumah sakit ini. Tadi Suster Emi sampaikan bahwa dia baru 8 tahun di sini, tapi dia merasa bahwa sudah begitu lama bekerja di rumah sakit ini. Tidak melihat orang dari agamanya, dari kelompoknya, dari pasien kelas 1 atau pasien kelas 3. Ini menjadi suatu lingkungan yang sangat baik untuk kita untuk memberikan pelayanan. Saya ingin dapat sharing dari teman-teman tentang pada suatu saat kita lelah, capek karena tugas begitu banyak, tapi kita masih tetap semangat karena kita merasa bahwa apa yang kita berikan kepada pasien itu bisa mendapatkan penghargaan. Kita dihargai oleh pasien, oleh keluarga pasien dengan hanya mengucapkan terima kasih, dengan hanya menganggukkan kepala kepada kita. Itu membuat kita
saya menceritakan ada momen-momen yang paling baik kita pada saat kita merasa bahwa kelelahan, jerih payah, pelatihan kita itu bisa diterima dengan baik oleh pasien atau keluarga. Jadi siapa yang bisa menjawab ini, dan teman-teman boleh menambahkan pengalaman-pengalaman ini sehingga ini mungkin menjadi hal yang baik untuk bisa kita bagikan kepada teman-teman yang lain. Silakan. Ya, terima kasih. Terus terang kalau dilihat dari waktu, mungkin saya juga merasa seperti baru di sini, walaupun saya sudah 22 tahun bekerja di sini. Kelelahan itu sangat kami rasakan. Kalau kami yang lama sudah muncul dengan Suster ini pasti tahu bahwa kami kadang bekerja, misalkan saya di ruang UKAS, di ruang UKAS dengan pasien 25-30 dengan saya perawat sendiri, dibantu dengan satu karya, itu tetap kami layani dengan baik. Karena apa? Kelelahan itu ternyata terobati setelah pasien sembuh, lalu mengucapkan terima kasih banyak, dan perhatian keluarga kepada kita juga cukup tinggi. Kemudian ada momen-momen yang kami rasakan sekali di sini ketika kelelahan itu terjadi, terutama karena rumah sakit Lela juga bekerja sama untuk menyelenggarakan operasi mata. Dan pada saat-saat itu biasanya kelelahan cukup tinggi karena tenaga yang terbatas, lari ke OK, lari ke pol, lari ke ruangan, itu kami alami. Tetapi kelelahan itu ketika sudah sampai pada puncaknya, tiba-tiba kelelahan itu menjadi sesuatu yang nikmat ketika pasien setelah dioperasi dari sebelumnya tidak bisa melihat, kemudian dia bisa melihat dunia ini dan dia mengucapkan syukur yang berlimpah sekali. Dan itu sangat mengobati bagi kami bahwa kelelahan kami tidaklah sia-sia, karena kami yakin dan percaya bahwa kebahagiaan itu bagi saya secara pribadi terus terang tidak diukur dari berapa materi yang saya dapatkan, tetapi ketika saya bekerja dengan sungguh dan pasien mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah kami lakukan dengan baik dan pasien merasa sembuh, itu menjadi kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa terukur bagi kami. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih akan dari Bu Hengki tadi. Kenapa sampai detik ini kami masih merasa betah? Momen apa yang membuat saya sendiri sebagai pribadi masih mau mengabdi di sini? Kalaupun dengan titik kejenuhan yang kadang sangat tinggi. Sudah dikatakan tadi kurang lebih 23 tahun saya ada di sini, dan seperti Bu Hengki bilang tadi bahwa kami dulu melayani dengan banyak pasien kalau dibandingkan dengan sekarang. Bagaimana kami tetap merasa betah dan mau melayani dengan sepenuh hati karena spirit dari yang pertama Santa Elizabeth yang 3 hari lagi akan dirayakan 17 November Pesta Santa Elizabeth yang menjadi pesta ulang tahun rumah sakit juga. Yang pertama dan yang kedua adalah spirit dari para pendahulu, dari para suster SSPS yang dulu menanamkan kepada kami melayani dengan cinta kasih. Jadi bagaimana kami masih berpikir untuk mau pergi dari sini kalau kami sudah merasa betah di sini. Satu hal yang saya ingat sampai sekarang yang menjadi ciri khas di rumah sakit Lela yang membuat semua orang masih mau kembali ke sini ketika saya bertemu dengan teman-teman alumni dari perawat rumah sakit Lela, selalu merindukan untuk kembali karena kebersamaan dan persaudaraan. Ketika jam 10 pasti ada minum, entah ubi atau pisang. Dengan air teh 1 gelas, tetapi bahwa kebersamaan itu yang membuat
dari Santet Elizabeth dan para suster SSPS pendahulu kami yang memotivasi kami untuk harus tetap berada di sini, sehingga kalaupun jenuh tetapi kami kembali ke semangat dan melihat kembali motivasi serta tadi moto dari Rumah Sakit Santet Elizabeth Lela, dengan semangat cinta kasih kami siap melayani. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Direnti dan Suster Oncu, bahwa merasa dihargai, mendapatkan kenyataan bahwa pasien yang tadinya tidak bisa melihat lalu setelah dioperasi mereka bahagia karena bisa melihat lagi terangnya dunia. Itu adalah satu kekuatan yang sangat luar biasa. Dalam kenyataan juga secara manusiawi, dan itu sangat manusiawi bahwa kita menjadi bosan. Kita merasa lelah karena kita ada kejenuhan yang kita hadapi, dan itu membuat kita bosan. Tetapi kenyataannya teman-teman masih tetap ada di rumah sakit ini. Mungkin Suster ini bisa menceritakan bagaimana memadamkan kejenuhan, kebosanan itu, karena ada satu hal terang di sana yang masih bisa kita lihat, dan itu memberikan harapan kepada kita dalam kejenuhan itu kita bisa kembali. Saya bisa. Dulu saya masih perawat di ruang lukas. Kebiasaan rumah sakit kita itu setiap tahun 2 kali ada kegiatan operasi yang dilakukan oleh Bapak Dr. Aliando. Jelas waktu itu kita Suster Oncu, saya termasuk kami ini terpilih untuk jadi perawat di ruangan bedah itu. Jadi beban kerja di situ sangat tinggi karena pasien dengan 30-an, kita perawat cuma dengan 7 ditambah pekerja, jadi 1 kali shift itu kita 1 perawat dengan 1 pekerja. Beban kerja di situ sangat tinggi, stresnya sangat tinggi. Jadi kalau kita dinas malam, jadi suatu saat saya dinas malam, kondisi kurang enak badan juga. Jadi malam ada pasien-pasien tertentu yang kebetulan baru habis operasi, disuruh pertahankan posisi demikian, dan mereka selalu melawan. Di situ timbul rasa jengkel, rasa segala macam rasa bercampur aduk di dalam hati. Tapi di saat paginya, jadi istilah kita itu pasien yang mau operasi, kita biasanya ada istilah pembabatan. Jadi paginya itu kita mulai dengan ayo bangun, jam 4 kita sudah mulai bangun, ada yang mandi, ada yang kita siapkan untuk operasi. Setelah kegiatan-kegiatan itu kita merasa plong karena mereka juga siap untuk dilakukan tindakan, kita juga merasa sudah menyiapkan mereka dengan baik untuk menjalani operasinya. Terus ada juga pasien yang tertentu yang membuat kita merasa jengkel. Sejengkel-jengkelnya kita, tapi itulah semua perasaan kita selalu tekan. Ujung-ujungnya pasti kita bahagia. Kenapa? Di saat kita tanya Bapak bagaimana, masih sakit kepala, oh suster sudah kurang sakitnya. Ada yang menjawab, suster, kami melihat suster datang kunjung saja kami sudah merasa sembuh, sudah sehat. Itu ada rasa bangga, rasa kepuasan dalam hati kami. Jadi walaupun ada momen-momen yang membuat kita jenuh, tidak betah, tapi ada momen-momen yang membuat kita untuk tetap tinggal di sini. Begini, tadi teman-teman sudah banyak menceritakan tentang secara manusiawi kita pada saat melayani itu kita mendapatkan hal-hal yang mendemotivasi semangat kita untuk memberikan pelayanan. Tetapi pada akhirnya fokus kita terarah kepada pasien yang merasakan dia bisa mendapatkan pelayanan yang baik, pasien yang merasakan bagaimana hidupnya itu bisa diberikan. Dan tentu ini menjadi fokus
fokus dari kita yang ada di rumah sakit. Nah, ada ungkapan yang mengatakan bahwa dokter perawat itu jarang menyembuhkan, sering membantu, selalu menghibur. Jadi sebenarnya kita itu dituntut untuk menjadi orang-orang yang selalu menghibur. Kehadiran kita tadi Ibu sampaikan, kita pada saat bertemu dengan pasien mengatakan, kami lihat suster kami sudah bisa senang, kami bisa. Itu wujud dari jarang menyembuhkan, sering membantu dan selalu menghibur. Kehadiran kita tanpa suara, mereka tahu bahwa kehadiran kita merupakan hiburan bagi mereka. Oleh karena itu, mungkin teman-teman bisa menceritakan pada saat-saat mana teman-teman di ruangan atau di kamar operasi atau di poliklinik, kita bisa menjadi orang-orang yang begitu memberikan perhatian kepada mereka, dan mereka seolah-olah pada saat dia hilang dari lingkungan kita, ada kerinduan dia untuk ingin kembali. Jadi mungkin pengalaman itu membuat kita seolah-olah setiap pagi pada saat bangun tidak ada pikiran lain dari kita untuk kita kembali ke rumah sakit, kita kembali ke rumah sakit. Bukan hanya sekedar datang untuk datang kalau kita punya jari diceklok, tapi kerinduan untuk datang itu karena ada orang yang menunggu kita di rumah sakit. Mari saya bersilakan. Pengalaman saya bekerja di instalasi bedah sentral atau operasi. Di sana saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, walaupun baru 8 tahun. Kerinduan kembali ke ruangan itu sangat besar karena harus melayani pasien dan ada nyawa yang begitu besar. Menurut kalangan awam itu, kalau operasi itu hal yang tabu, berarti sesuatu yang istimewa sekali. Nah, jadi kalau kami di rumah sakit Santai di Sadatila bekerja dengan dokter yang dari luar rumah sakit atau dokter dari rumah sakit Cijiles. Mereka biasanya datang di atas jam 2. Jadi kami masuknya harus jam 10 atau menyesuaikan jam kerjanya dengan mereka. Di saat dimana kami harus membebaskan anak, keluarga kami untuk datang kadang-kadang sampai malam operasinya. Kami tidak pernah mengeluh, menyerah ataupun merasa capek, karena ya itulah namanya pelayanan pasien. Apalagi pasien yang dioperasi itu mereka merasa sangat istimewa. Di saat sebelum pasien masuk ke kamar operasi, keluarga banyak seperti keluarga di luar mengharapkan kesembuhan atau masuk di operasi, berarti mereka punya penyakitnya bisa hilang dengan bantuan dokter bedah. Di sana kami juga merasa prihatin kalau bagaimana operasinya dapat berjalan lancar atau tidak. Itu juga merupakan suatu kekhawatiran kami di kamar operasi. Setelah pasien dioperasi, kami merasa bahagia karena dapat kembali tersenyum. Sakitnya juga mulai berkurang karena mungkin awalnya dengan tumor yang begitu besar akhirnya diangkat, atau mungkin bukan yang dengan luka robek sudah kembali sembuh, sudah diatur kembali atau dibuat kembali bagus. Nah, itu suatu keistimewaan untuk kami karena kami merasa bahagia karena pasiennya kembali sembuh. Dari pengalaman kami di ruang operasi, yang menjadi kejenuhan kami itu saat banyak operasi dari rumah sakit lain atau kerjasama Paksos, bakti sosial dari rumah sakit lain seperti operasi mata dan operasi tulang, di mana
kembali ke ruangan, kembali ke ruang rumah itu mereka harus seperti apa. Selain mereka perawat dan teman-teman di ruangan memberi pesan, kami juga dari ruang operasi memberi pesan ulang untuk mereka. Bagaimana merawat pasien, merawat luka mereka sehingga tidak timbul infeksi ataupun harus timbul kembali masuk ke operasi kembali. Jika ada timbul infeksi atau apa, kami perawat merasa khawatir karena kok kenapa ya sampai ada infeksi, dari mana, mungkin dari pasien atau dari kami atau mungkin dari ruangan. Itu sangat membuat kami terpukul karena itu kami merasa bagaimana harus atasi segera karena infeksi itu tuh yang bikin mereka ini merasa tambah sakitnya itu. Mungkin itu pengalaman dari saya. Sekian saja. Ini pengalaman dari pasien sendiri yang masuk di ruangan kami ruangan kali ini. Pasien ini tidak ada perjalanan dan termasuk sendiri di ruangan. Di semua kebutuhan pasien, makan, minum, obat, kami perawat yang melayani. Mungkin pasien ini sudah pernah masuk di rumah sakit lain. Saat saya masuk tiap saat dia aku di sini di perawatnya datang terus saya senang di sini. Jadi itu membuat saya bangga. Demi suster, nanti saya suruh punya keluarga nanti masuk lagi di sini. Itu yang membuat saya bangga sekali. Biar kami capek, biar kami setiap kali kami mandikan pasien suatu dia, tapi karena pasien yang bilang dia senang, dia bahagia dengan pelayanan kami, itu yang membuat kami senang. Biar kami, kalau kami di sini perawat juga untuk bersih-bersih juga. Tapi untuk kami itu pekerjaan sudah biasa buat kami, dan lingkungan juga penting untuk kesehatan pasien. Bukan cuma obat, tapi lingkungan juga membuat penyembuhan baik mereka. Baik, terima kasih dari saya. Saya sebagai yang senior di sini mau menyampaikan bahwa Rumah Sakit Lela 3 hari lagi akan merayakan 90 tahun Rumah Sakit Lela yang ke-90. Dan satu hal yang memotivasi kami, teman-teman yang ada di sini juga pasti masih ingat ketika akreditasi paripurna kemarin, surveyor datang begitu kaget karena melihat rumah sakit yang ke-89 atau 88 kemarin. Dan di pikiran mereka itu adalah bahwa yang ada di sini itu perawat dan semua karyawan yang tua-tua notabene dengan usia rumah sakit yang sekian. Dan mereka begitu kaget bahwa dengan usia rumah sakit yang 89 atau 88 tahun, tetapi semua yang ada di aula untuk bekerja pada saat survei akreditasi itu adalah orang-orang muda. Itu yang begitu memotivasi kami dan juga sangat memotivasi teman-teman yang sekarang. Sebentar lagi kami juga akan selesai dari sini, tetapi untuk teman-teman yang masih muda-muda ini motivasi agar tetap berjuang dengan sekarang dinakodai oleh Bapak Dr. Henyo, usia 90 tahun yang sudah ditinggalkan oleh para suster SSBS dengan spirit yang sangat-sangat besar. Roh Kudus sudah ditinggalkan oleh mereka dan sekarang diteruskan lagi oleh Bapak Dr. Henyo yang tertati-tati membimbing kita untuk mari kita maju di 90 tahun ini. Apa yang mau kita buat lagi? Bukan 90 tahun dan kita pakai tongkat dan selesai sebagai geriatri, tetapi kita bangkit kembali untuk 90 tahun itu menjadi 19 tahun Rumah Sakit Santa Elizabeth Lela. Jadi untuk teman-teman, semoga 90 tahun ini orang-orang muda yang bekerja bersama Bapak Dr. Heni. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Luar biasa, banyak hal yang tidak terbayangkan itu muncul. Dan kalau saya lihat 90 tahun yang lalu para misionaris datang dari Eropa, datang ke Flores, datang ke Lela ini dalam karya pelayanan sebagai misionaris. Mereka membangun balai pengobatan dan pada tahun 1930 dengan dukungan dari pemerintah kerajaan pada saat itu rumah sakit ini dibangun. Rumah sakit ini dibangun 1 abad yang lalu itu karena passion.
bakti yang begitu besar daripada misionaris kepada masyarakat di sini, di tanah jajahan pada saat itu. Pada saat itu kita masih dalam masa penjajahan. Rumah sakit Lela ini adalah rumah sakit pertama di Flores. Pada saat itu belum ada rumah sakit di Flores ini. Lalu berdirilah rumah sakit ini. Hari ini 100 tahun kemudian, semangat misi gereja ini terus bernyala di antara kita. Passion saja ini tidak cukup. Dari apa yang teman-teman bagikan, saya menyadari bahwa ada beberapa teman yang pada awalnya lulusan SPK, lalu tuntutan regulasi harus minimal dari D3, mereka sambil bekerja sambil sekolah, dan mereka masih tetap betah ada di sini. Profesionalitas. Bagaimana kita menjaga profesionalitas ini di 100 tahun kemudian? Kita mengajak orang-orang profesional datang ke sini untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka yang datang untuk mendapatkan pelayanan. Passion, profesionalitas, dan teamwork. Bagaimana teman-teman tadi menyatakan, hanya dengan satu perawat dan satu pekerja dalam tim kerja yang begitu baik, teman-teman bisa melayani pasien yang begitu banyak dengan kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, saya sangat berharap, dan 3 hal penting yang harus kita bawa itu adalah passion, profesionalitas, dan teamwork. Lingkungan kerja kita itu menjadi hal yang paling baik untuk memberikan motivasi kepada kita untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kedepan kita berharap rumah sakit ini punya service excellence yang sangat baik untuk kita berikan kepada masyarakat, sehingga pada saat masyarakat berpikir tentang sesuatu, dia tahu bahwa di Lela saya